Yang ketiga, orang yang belajar ilmu adab dengan diri sendiri yang perlu dimiliki adalah menjauhi dosa syirik di dalam kehidupan. Syirik itu pengertiannya menyamakan Tuhan dengan sesuatu selain daripada Tuhan. Dalam anggapan batin kita menganggap ada sesuatu yang hebat selain daripada Allah. Padahal pada hakikatnya tidak bergerak suatu jalan kalau tidak diizinkan oleh Allah. Nah, jadi hakikatnya kita ini kada kawa bagara kalau kada kudrat dan iradat Allah yang dititipkan kepada kita. Nah, kalau kita mengerti sifat 7 yang kita pelajari selama ini, yang berkuasa itu hakikatnya hanya Allah, yang berkehendak itu hanya Allah, yang berilmu itu hanya Allah, yang hidup itu hanya Allah, yang mendengar itu hanya Allah, yang melihat itu hanya Allah. Nah, kalau kita menerapkan, mempraktekkan sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu di dalam diri kita, inilah yang dikatakan kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak merasa berdaya upaya, tidak merasa memiliki kehebatan. Ini kenapa diulang-ulang terus agar kita paham dan mengerti dan kawan mengamalkannya dalam kehidupan. Karena karakter dan sifat manusia itu gampang lupa. Ia bila habis diingati tak amal, bila kada tapajul. Nah, itu sifat manusia. Makanya kenapa dalam sembahyang disuruh kita berulang-ulang membaca Fatihah, itu digambarkan oleh Allah dan Rasul bahwa segala sesuatu itu diulang, apalagi ilmu pengetahuan. Kalau tidak diulang-ulang, biasanya akan hilang begitu saja. Contoh yang termasuk perbuatan syirik, memalingkan suatu ibadah tertentu selain daripada Allah. Nah, ini banyak praktiknya di dalam masyarakat. Menyembelih binatang, menghadiah kesan kubur. Padahal kalau orang yang belajar ilmu tauhid, tidak ada dia mempersembahkan sesuatu, termasuk sesajen. Nah, pamambari iblis dan hantu. Jadi dikisahkan zaman Sunan Kalijaga, orang berjanji anaknya garing. Bila anakmu digaring, aku akan memberi iblis. Ampi anaknya garing. Wadah katakun kadada menemui Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan, aku ini ada berjanji anakku garing. Najarku bila inya ampi garingnya, aku akan memberi iblis, memberi jin. Kayak apa cara memberinya? Ujar Sunan Kalijaga, ikam siap akan dulu makanannya. Karena bila maghrib, nah siapa kalau surat? Kia ujar Sunan Kalijaga, karena itu minal jin natiwan mas, jin yang berbentuk manusia. Ya iya tuh. Bila orang rahat maghrib, kalau surat, kia wajah bari. Karena pada hakikatnya itu jin natiwan mas, jin yang berbentuk manusia. Jadi kita kada usah memberi sesajen dan sebagainya. Ini yang diberantas di masyarakat Baliku ini banyak yang terjadi. Misal memberi anjak, isinya macam-macam, ada makanan, ada macam-macam. Mungkin di Bali yang ini jangan seorang garing. Padahal hakikatnya penyakit itu datang daripada Allah. Kadang mampu makhluk ini kalau kada izin Allah. Nah, cuma itulah cara iblis memprovokasi kita. Kita selama ini banyak berbicara syirik, tapi bentuk perbuatan yang syirik itu kayak apa? Nah, ini yang perlu dijelaskan secara satu persatu agar kita paham dan mengerti. Bentuk pekerjaan
Yang termasuk kesyirikan juga meminta kepada selain Allah. Contoh, meminta kepada jin dan syaitan. Atau juga kita menganggap manusia tertentu itu memiliki kelebihan, sehingga kita menyandarkan hidup kita kepada manusia tersebut. Kita boleh minta pendapat, minta pandangan, tapi pada hakikatnya yang memberinya itu bisa mengalahkan kita, hakikatnya Allah Ta'ala. Makanya kalau kita belajar tauhid ini, buliki hakikatnya itu lawan Allah semata-mata agar kita selamat, tidak tergelincir di dalam kehidupan kita. Contoh perbuatan syirik yang salah juga, berdoa atau lainnya selain kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi kita bila memohon, meminta kepada Allah, jangan meminta kepada pohon. Ini banyak lawan Tuhan juga, Bang meminta ini aku nih, cuma lewat yang ini perantaranya. Boleh kita memohon kepada Allah lewat perantaraan orang yang saleh, sebagaimana Rasulullah mengarahkan, memberi contoh. Salah seorang sahabat berdoa melalui paman beliau yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Itu kita memerlukan sandaran orang-orang yang saleh dalam berdoa, dibolehkan. Tapi betul-betul kesalehannya, karena orang yang saleh itu parah dan dekat lawan Tuhan. Kalau kita nih parah kada, dekat kada. Tapi kalau orang yang betul-betul saleh, ingin tahu bujur-bujur luruhnya lawan Tuhan. Umpama kita hendak menemui bupati, kada mungkin langsung bupati lapor satpam dulu, isi buku tamu, ada prosedur. Nah, siapa orang yang dikasihi oleh bupati, dan itu kita tahu kalau aku hendak bertemu bupati, biasanya lekas urusan. Nah, macam itu juga kepada Allah, kita boleh berwasilah kepada orang-orang yang saleh, karena orang-orang yang saleh biasanya doanya itu cepat diijabahkan oleh Allah. Ini kita berharap lawan dukun. Yang terjadi kasus di mana-mana, penggandaan uang, akhirnya uangnya hilang karena dukun palsu. Waya ini mohon maaf, banyak ulama yang berkedok menjadi dukun. Makanya mohon maaf, jangan kita percaya dengan casing. Ini ada kisah. Ini di kampung, baju-baju gamis, kopiah haji sampah, duduk di gardu berhari-hari. Jadi ada yang meninggal, rupanya kadang-kadang yang memandikan jenazahnya mulai beisukan sampai jam 4. Ujar orang itu, nah siapa yang di gardu itu pina alim bangkutungan. Datangi pasar Martapuranya, nang ikan bisa nggak memandikan jenazah? Andamnya mungkin ada orangnya bisa aja coba-coba. Ujar orang, jangan coba-coba nih, anak-anak sudah mulai beisukan. Datang, sudah siap pemandian, banyu disiapkan, kaci sudah digunting ulang. Ayo aja, kalau kakak dapat ambil aja, nyiram basah seluruh tubuh. Rupanya nang dimandiakan dia hendak jadi hantu. Jadi. Nah, jadi artinya apa? Orang melihat casing penampilan alim, padahal takiau penyanyi dangdut, dasar memandikan jenazah. Adanya basah macam itu. Nah, jadi kalau memandikan jenazah ada tata caranya tersendiri. Secara singkat, air korah, meratakan air di seluruh tubuh. Yang kedua, air manjilah, air sabun. Hanya ketiga, air halis. Nah, bila barasi saja itu namanya mandi
3. Bila kada bersih diulangi dengan sabun dengan bersih. Mandi 5. Bila kada diulangi sampai mandi 7, mandi 9. Tapi kita ini bukan ilmu fikih, ustaznya ini urusan ilmu fikih. Ini kisahnya aja. Sebetulnya tamat aja pelajaran aja. Anti aja sebetulnya. Nah itu juga dikulik-kuliki. Tapi mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita. Kalau mau menjemput kita, kita pulang menghadap Allah menjadi orang yang husnul khatimah. Dan mudah-mudahan bala dan bencana dijauhkan daripada tempat kita. Dan kita menghadap Allah menjadi orang yang diridai baik di dunia maupun di akhirat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.